Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila Audria Putri, NIM 12401193156 PS3D. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data kelompok. Untuk yang pertama, pengertian dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Untuk penyebaran sendiri adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil disperse nilai-nilai tersebut. Sekitar rata-ratanya makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tabel frekuensi. Untuk yang tabel, pada tabel ini diberikan suatu nilai skala dari 50 mahasiswa psikologi Gunadarma, dari 21, 17, 35, dan lain-lain. Tetapi pada tabel harus disajikan dengan terurut dari angka terkecil hingga angka terbesar. Seperti pada tabel 2 ini sudah diurutkan mulai dari 16 yang paling kecil sampai 37 yang paling besar. Untuk yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi, di mana pada distribusi frekuensi ini sudah dikelaskan mulai dari kelas 36 sampai 44 dengan frekuensi 20 ini sudah dikelaskan masing-masing. Jadi 36 sampai 44 ini adalah kelas. Kalau interval kelas itu biasanya dihitung dari 44 ditambah 0,5. Kalau yang 36 ini atau tepi bawahnya ini dikurangi 0,5. Jadi 44,5 dikurangi 35,5 yaitu 9. Jadi interval kelas ini adalah 9. Seperti itu. Selanjutnya, interval kelas, yaitu jarak antara kelas 1 dengan kelas yang lain secara berurutan. Cara mencari interval kelas yaitu rentang atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil plus 1 dibagi jumlah kelas. Selanjutnya, batas kelas dan tepi batas kelas. Batas atas kelas yaitu nilai terbesar pada setiap kelas, biasanya berada pada sebelah kanan. Batas bawah kelas yaitu nilai terkecil pada setiap kelas, biasanya berada pada sebelah kiri. Untuk menentukan tepi batas kelas yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Selanjutnya, titik tengah. Untuk mencari titik tengah yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jumlah kelas, yaitu 1 plus 3,322 log n. N di sini merupakan jumlah nilai. Yang kedua, menentukan interval kelas. Yang ketiga, menyusun data-data kelas. Dan terakhir, memasukkan data. Contoh cara menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,322 log n sama dengan 1 plus 3,322 log 50, karena data di atas ini berjumlah 50. Log 50 sama dengan 1,69. Hasilnya 6,64. Ini dibulatkan menjadi 7. Jadi jumlah kelas dari data di atas ini berjumlah 7. Selanjutnya, interval kelas. Interval kelas sama dengan rentang plus 1 dibagi dengan jumlah kelas. Rentang di sini adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi 98 dikurangi 36 ditambah 1 dibagi jumlah kelasnya ada 7 kelas. Hasilnya 9. Jadi interval kelas dari data di atas ini adalah 9. Selanjutnya, mencari batas kelas dan tepi batas kelas. Batas kelas dari kelas kedua ini adalah 45. Sedangkan batas atasnya ini adalah 53. Untuk mencari batas kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi ini 44,5. Sedangkan batas
Tapi batas atasnya yaitu 53 ditambah 0,5 sehingga menjadi 53,5. Selanjutnya mencari titik tengah. Titik tengah yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Misalkan data kelas kedua ini, batas bawah kelasnya 45 ditambah 53 dibagi 2, ini hasilnya 49. Jadi titik tengah dari kelas kedua ini yaitu 49. Selanjutnya yaitu distribusi relatif. Distribusi relatif yaitu distribusi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif yaitu distribusi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif mempunyai kurva yang disebut dengan Ogive. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam grafik. Yang pertama yaitu histogram frekuensi. Histogram merupakan penyajian secara grafikal data yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Histogram umumnya digunakan untuk data kuantitatif yang dikategorikan. Contoh dari histogram. Untuk membuatnya ini datanya dari diagram 1. Sebelum membuat, kalian harus memperhatikan angka-angka pada sumbu horizontal. Yang digunakan yaitu tepi batas kelas atau batas-batas kelas. Yang kedua yaitu poligon frekuensi. Sama seperti histogram, tapi poligon frekuensi dilukiskan dalam bentuk garis yang menghubungkan tiap titik tengah puncak masing-masing kelas. Contoh dari poligon frekuensi. Data ini diambil dari tabel 7. Yang ketiga adalah Ogive. Distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam bentuk diagram yang dinamakan Ogive. Contoh dari Ogive yaitu seperti ini. Sumber datanya yaitu dari tabel nomor 11. Selanjutnya diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk data kategori ordinal, berbeda dengan histogram. Pada diagram batang, antara batang yang satu dengan batang berikutnya didapatkan celah atau gap. Kemudian diagram lingkar. Diagram lingkar biasanya digunakan untuk data kategori nominal. Yang terakhir, diagram batang daun. Diagram batang daun merupakan kombinasi antara histogram dengan penyajian data individual secara numerik. Untuk angka 2 digit, puluhan dijadikan batang dan satuan dijadikan daun.